Kalau yang jawab ilmu, kenapa ilmu? Ya, kenapa ilmu? Ya. Apa kira-kira kenapa ilmu lebih utama dibandingkan harta? Ya, dengan ilmu bisa nyari harta kata Pak Prof. Ya. Tapi kalau di Bapak Ibu renungkan dengan baik, kalau ada orang gali-gali tanah di Solokan, kemudian menemukan segumpal emas, biasanya disebut apa? Harta karun. Jadi ilmu lebih utama dibandingkan harta, karena kalau ilmu warisannya ulama, kalau harta warisannya karun. Bapak Ibu pilih mana? Baik, nanti kita lanjutkan ya. Yang itu kita lanjutkan pada berikutnya gitu ya. Jadi itu luar biasa ya, diskusi antara ilmu dan adab, ilmu dan harta. Yang kedua, kelompok kedua dari kelompok umat Rasulullah yang sangat dibenci oleh iblis itu adalah orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Karena ilmu menuntun amal. Nah, setan paling tidak suka kepada manusia yang beramal dengan ilmunya. Karena orang yang beramal dengan ilmunya dijamin amalnya sah dan baik. Ya, ilmu penuntun amal. Kalau iman pendorong amal. Ya. Yang ketiga, tempoh hari sudah kita bahas adalah hamilul Quran, orang yang ahli Al-Quran, tapi sekaligus juga mengamalkan kandungan-kandungan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ada 5 kewajiban pokok setiap muslim terhadap Al-Quran. 1, mengimani Al-Quran. Yang kedua, membaca dengan benar dan baik. Untuk urusan yang kedua sudah selesai. Nah, insya Allah paling aman itu. Jawaban insya Allah itu paling aman begitu ya. Untuk urusan yang kedua, yang pertama insya Allah tidak ragu lah. Seorang muslim beriman Baitul Mukmin tidak ragu bahwa kewajiban utama seorang muslim mengimani Al-Quran. Paling tidak 2 keimanan yang wajib ditanamkan dalam diri kita. Al-Quran itu wahyu kalam suci dari Allah, wahyu kalam suci Allah. Dan yang kedua, Al-Quran itu petunjuk kehidupan yang terbaik ya. Itu paling tidak 2 itu. Jadi kalau ada pilihan-pilihan lain, petunjuk dari yang lain sama Al-Quran, pasti Al-Quranlah yang terbaik. Yang ketiga, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat, mengamalkan, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya, catatannya dengan ikhlas. Yang kelima, mendakwahkan dan mewariskan Al-Quran kepada generasi berikutnya, minimal terbatas kepada keluarga. Sebagai orang tua boleh, bahkan perlu mewariskan harta sebanyak-banyaknya kepada keturunannya. Boleh, tidak dosa, bahkan perlu ya. Tapi jangan ditinggal mewariskan Al-Quran kepada putra-putrinya. Yang dimaksud mewariskan bukan Quran secara fisik, tapi adalah tadi mulai dari mengimani Al-Quran, membaca dengan benar dan baik, memahami, mempelajari isinya, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itu yang dimaksud mewariskan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Makanya meskipun anak-anak sudah dewasa, sudah besar, masih tetap perlu diingatkan. Amal yang lain boleh, harus, wajib
disempurnakan, tetapi yang tidak boleh tertinggal adalah menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru diturunkan untuk menjadi petunjuk terbaik bagi kehidupan. Nah, resikonya memang tadi menjadi kelompok yang ketiga yang dibenci oleh iblis ya, yang dibenci oleh iblis. Jadi kalau yang disenangi gimana? Kalau berkaitan dengan Al-Quran, kalau yang disenangi ya berarti orang yang tidak peduli pada Al-Quran. Itu sebaliknya ya. Yang keempat muadzin. Ya, keempat muadzin. Ya, ini luar biasa. Muadzin itu pahalanya besar. Kalau wafat tidak akan dijamak oleh ulat ketika wafat, mayatnya akan utuh. Dan yang ketiga yang paling luar biasa, akan mendapatkan testimoni sebagai orang baik dari seluruh makhluk termasuk iblis. Yang kelima itu adalah orang yang menyayangi, menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Kalau ini sudah jelas, tidak perlu dibahas panjang lebar. Karena ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu lakukan. Hanya catatannya satu saja. Catatannya satu. Orang yang menyantuni yatim piatu tidak boleh numpang hidup. Itu catatannya begitu. Orang yang menyantuni yatim piatu tidak boleh numpang hidup kehidupannya yatim piatu. Ini tentu catatannya bagi pengelola ya, bagi pengelola rumah yatim dan segala macam itu amal yang sangat luar biasa ya. Amal menyantuni yatim piatu itu amal yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW kepada orang yang punya perhatian kepada yatim piatu itu menyatakan begini, ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Nabi mengatakan begitu. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu di surga kayak begini nih. Apa maksudnya? Ini adalah derajat surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyantuni yatim itu adalah seperti jari telunjuk yang jaraknya hanya sedikit. Apa maksudnya? Sangat tinggi derajat surganya yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Makanya iblis tidak suka. Makanya iblis sangat tidak suka. Karena apa? Bagaimana mungkin coba surga yang dulu ditempati iblis diusir oleh Allah gara-gara kesombongannya, tiba-tiba Allah memberikan kepada manusia. Salah satunya adalah kepada penyantun yatim piatu. Bagaimana enggak benci itu yang namanya iblis? Sama dengan orang punya sebuah jabatan, digeser oleh pimpinannya, tiba-tiba kemudian ditempati oleh temannya begitu. Kira-kira gimana? Sakit hati ya, itu jujur itu. Gitu ya. Jadi itu sakit hati. Walaupun tadinya nggak ada masalah dengan temannya, ini bisa jadi masalah. Ya. Karena jabatan yang begitu enak digeser gitu. Tiba-tiba ditempati oleh orang, apalagi yang nempati itu orang yang sangat tidak disukai. Itu akan menjadi sakit hati yang luar biasa. Iblis itu. Jadi yang ke berapa tadi? Yang kelima adalah orang yang menyayangi dan menyantuni yatim piatu. Catatannya hanya satu, yaitu dilarang ya, oleh agama numpang hidup kepada kehidupannya yatim piatu. Bahasa gamblangnya adalah kalau minta bantuan untuk yatim piatu maka sepenuhnya harus diberikan kepada anak yatim. Kecuali memang orang yang menyantuni ini betul-betul orang miskin. Betul-betul orang miskin. Itu kalau dia ikut ya,
memanfaatkan apa yang dicari atas nama yatim piatu itu bil ma'ruf, artinya hanya sekedar kebutuhan minimal. Maka menjadi persoalan kalau yang memelihara yatim piatu itu hidupnya lebih mewah dibandingkan anak yatim yang disantuni. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Maka zaman Rasul itu, Bapak pernah dengar zaman Rasul ada panti asuhan, panti yatim piatu, ada enggak? Zaman Nabi tidak ada. Karena apa? Karena yang terbaik kalau menyantuni yatim piatu itu disatukan dengan keluarga, dengan keluarganya. Ya. Jadi dibawa ke rumah, hidup di rumah, dididik bersama putra-putrinya. Itu yang paling baik, ya, yang paling baik. Yang kelima, yang keenam, ini berkaitan dengan amal qalbu. Ya. Yang keenam, yang dibenci oleh iblis itu orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang lembut, bukan hati yang kasar, ya, bukan hati yang kasar. Ar-Rauf kalau dalam bahasa agama itu. Jadi ada pernah dengar kalimat Raufur Rahim, ya, jadi santun dan lembut. Orang yang memiliki hati yang lembut, kenapa iblis itu sangat tidak suka? Tandanya orang punya hati yang lembut itu dia mudah menerima nasihat kebaikan. Nah, makanya iblis tidak senang. Yang paling disenangi oleh iblis ya sebaliknya, kalau melihat manusia keras hatinya, yang oleh Bapak Ibu suka disebut keras kepala. Tapi kalau dalam bahasa agama itu keras hati, ya, keras hati. Dinasihati dengan cara apapun susah, ya, susah. Ini seringkali kebiasaan mengalahkan ilmu. Walaupun sudah punya ilmu, tapi baru sebatas pengetahuan, tidak merubah perilaku dan akhlaknya. Itu tanda hati yang keras. Nah, yang begitu memang itu disenangi oleh iblis. Nah, sebaliknya yang sangat dibenci kalau ada orang yang hatinya lembut. Kalau hatinya lembut itu jangankan sampai nasihat. Itu sekedar dilirik saja, sekedar dilihat saja, itu sudah punya rasa, sudah nangkep di situ. Ya. Kalau anak-anak di rumah itu, kalau mereka sedang melakukan sesuatu, bapaknya bersuara keras, itu sudah paham. Ya. Sudah paham, oh ini bapak tidak berkenan. Sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-aqil yakfi bil isyarah. Ya, wal jahil yudrabu bil asa. Orang berakal, orang cerdas itu cukup dengan isyarat, tidak harus dengan bahasa gamblang. Kenapa? Orang yang berakal itu kalau punya ilmu sampai kepada hati, itu hatinya lembut, tidak susah. Makanya iblis sangat tidak suka kepada orang yang punya hati lembut, karena kalau orang punya hati lembut gampang menerima nasihat kebaikan. Kalau gampang menerima nasihat kebaikan, maka akan menjadi orang yang sangat baik. Perilakunya mudah diperbaiki. Itu yang ke-6. Yang ke-7, ya, yang ke-7 mirip yang ke-6. At-tawadhu, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu sangat dibenci oleh iblis. Karena apa? Justru iblis itu diusir oleh Allah dari surga gara-gara kesombongannya. Ya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa sampai kamu tidak mau saya suruh sujud kepada Adam, padahal yang nyuruh saya?" Apa alasannya? Ana khairum minhu. Apa urusannya saya harus bersujud kepada Adam? Sementara saya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih mulia. Maka di sini berusaha menjadi orang pinter itu penting, tapi merasa paling pinter itu tidak baik. Berusaha menjadi orang baik itu baik,
tapi merasa menjadi orang yang paling baik itu tidak baik. Karena itu bisa melahirkan kesombongan-kesombongan. Kalau yang namanya kesombongan tidak perlu besar, kata Nabi, sebutir debu kesombongan itu sudah cukup alasan bagi Allah untuk menutup surga baginya. Itu kalau yang namanya kesombongan. Sebaliknya, sebutir debu iman di dalam hati itu sudah cukup alasan bagi Allah untuk menutup pintu neraka bagi yang bersangkutan. Itu orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Banyak hadisnya, banyak kisah-kisah yang luar biasa tentang tawadhu, rendah hati. Definisinya apa rendah hati itu? Definisinya rendah hati itu bukan orang yang sekedar nunduk-nunduk kepala, kalau salaman cium tangan, bukan hanya itu. Ya, itu secara fisik. Kata Nabi, orang yang disebut tawadhu itu adalah orang yang mau menerima kebenaran. Sebaliknya orang yang sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Nabi pernah tanya oleh para sahabat, apa itu yang disebut takabur? Kok sampai menjadi alasan bagi Allah untuk mengusir iblis dari surga? Itu takabur itu apa? Lawan kata dari tawadhu, rendah hati. Sombong itu apa? Kata Nabi, at-takabur al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu tanda orang sombong. Menolak kebenaran. Sebab apa? Kalau menolak kebenaran sama dengan menolak segala sesuatu dari Allah. Bapak Ibu sering mengatakan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Maka kalau orang menolak kebenaran, pertanda dia sombong. Seperti iblis ketika menolak untuk disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Itu at-tawadhu, ya. At-tawadhu, rendah hati, berarti apa? Menerima kebenaran dan tidak ada sedikit pun alasan untuk meremehkan orang lain. Sehingga ada pesan kalam hikmah, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Karena apa? Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kelebihan masing-masing. Ini sekaligus, kalam hikmah ini sekaligus mendidik kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya bisa mengurangi kecenderungan untuk meremehkan orang lain? Bagaimana caranya? Karena apa? Setiap manusia itu karena di dalam dirinya ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu bersarangnya iblis. Iblis itu memang orang makhluk paling sombong. Jadi bibit kesombongan itu selalu ada dalam diri manusia. Nah, kalau bibit kesombongan itu ada, maka pada akhirnya dia mudah meremehkan orang lain. Maka kalam hikmah tadi itu, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan merendahkan orang lain, karena Allah ciptakan manusia itu masing-masing punya kelebihan. Ini sekaligus memberikan pelajaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengikis, tidak merendahkan orang lain? Caranya lihat orang lain itu dari sisi kelebihannya. Paham ya? Jangan lihat dari segi kekurangannya. Ibu itu rajin ibadah, bapak itu rajin jamaah, tapi begini nih. Kata tapi itu menghapus ya, menghapus positif-positif yang ada di depan. Ibu itu rajin ikut taklim, tapi kalau taklim ngobrol kanan kiri. Nah, jangan pakai tapi. Ya, jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi. Itu jadi cara supaya kita pelan-pelan bisa menghilangkan perasaan merendahkan orang lain, karena itu tanda kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah. Maka caranya upayakan melihat orang lain itu dari sisi kelebihannya. Orang itu kurang pinter ya, tapi adabnya bagus. Nah, kalau ini positif ya, kelebihannya.
Jadi tidak dilihat dari sisi kekurangannya, tapi dilihat dari sisi kelebihannya. Ibu itu ngajinya kurang lancar, iya, tapi rajin. Nah, positifnya ini yang dilihat. Ya. Kalau tapi dengan model begitu, itu tapinya tapi positif. Coba kita lihat, kita sering tapi positif apa negatif? Nah ya, itu biasanya begitu. Kata tapi itu biasanya untuk mengoreksi ya. Kata tapi itu. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu istinaf namanya ya, untuk menafikan hal-hal yang baik. Orang yang tawadhu ya, orang yang tawadhu itu menjadi kelompok ke berapa? 7 ya, kelompok ke-7 yang sangat dibenci oleh iblis. Berarti sebaliknya, kalau ingin menjadi kekasih iblis, nah maka pertahankan itu kesombongan. Karena rasa kesombongan itu sifat yang paling dicintai oleh iblis. Nah, orang yang sombong sudah nggak didekati sama iblis karena dia sudah sama. Sudah sama, sebab iblis itu diusir oleh Allah dari surga justru karena kesombongannya. Catat baik-baik, ini definisi yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang takabur. Al-kibru, sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Yang ke-8, ini saya lihat di ruangan ini kayaknya sudah nggak ada, sudah nggak ada yang dibenci oleh iblis. Karena apa? Yang ke-8 ini kelompok yang dibenci oleh iblis itu pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Jadi pemuda yang taat itu memang masya Allah, ya pemuda. Kenapa Bu? Jadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah, anak-anak yang soleh, masya Allah, itu sangat tidak disukai oleh iblis, sangat dibenci, sangat dibenci. Karena apa? Luar biasa ya. Sebab iblis itu tahu. Bapak Ibu masih ingat sabda Rasulullah SAW tentang 7 kelompok manusia yang akan memperoleh payung mahsyar. Masih ingat? Masih ya. Salah satunya itu ternyata syabun nasya'a fil ibadah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Nah, kalau kita sudah masa lalu itu ya, sudah masa lalu. Nah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah itu dijanjikan oleh Allah akan memperoleh payung mahsyar. Kalau sudah memperoleh payung mahsyar padahal itu sesuatu yang sangat istimewa, sudah jelas ujungnya pasti akan ke jannah. Itu sebabnya kalau iblis melihat pemuda yang tumbuh dalam ibadah itu sangat tidak suka. Sangat-sangat tidak suka. Nah, oleh karena itu kalau ada orang tua yang anaknya baik, anaknya soleh, jangan tenang-tenang. Tetap harus dikawal dengan nasihat yang baik. Jangan pernah lengah tidak nasihati. Meskipun tinggal di tempat jauh harus tetap dikawal, diingatkan setiap waktu salat, diingatkan puasanya, diingatkan tilawahnya, tetap harus dikawal. Karena apa? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah itu sangat dibenci oleh iblis. Kalau iblis benci bukan menjauh, tapi malah mendekat, godaannya luar biasa. Kenapa pertanyaannya? Iblis begitu tidak suka kepada pemuda yang tumbuh dalam ibadah karena dia tahu bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau pemuda tumbuh dalam ibadah kepada Allah, insya Allah kalau jadi pemimpin itu juga pemimpin yang baik. Begitu ya. Pemimpin yang baik, pemimpin karena mudanya sudah tumbuh dalam ibadah. Sehingga ada kalam hikmah. Subbanul ghaud, subbanul yaum rijalul ghaud.
pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ya. Inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayatan. Wahai pemuda, kalian punya tanggung jawab besar untuk masa depan. Inna fi yadikum amral ummah, ada di tanganmu seluruh urusan umat. Wa fi aqdamikum hayata, kokoh tidaknya urusan bangsa, urusan agama ada di tangan kalian. Itu pesan Syekh Mustafa Al-Hulayn kepada para pemuda dalam satu karyanya yang sangat monumental yang berjudul Izatun Nasyi'in. Ya, artinya pesan spiritual kepada kaum milenial. Itu salah satunya itu. Syabbanul yaum rijalul ghad. Inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayata. Wahai pemuda, kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Ada di tanganmu seluruh urusan umat, baik buruk, kokoh tidaknya sebuah umat dan bangsa ada di tanggung jawab kalian. Nah, itu sebabnya ya, karena pemuda itu pemimpin masa depan, maka kalau ada pemuda yang soleh, iblis sangat tidak suka. Sebab dia paham betul kalau pemuda-pemuda ini soleh, jadi pemimpin yang soleh, maka akan menjadi umat itu umat yang soleh. Karena manusia, umat itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, umatnya akan baik. Kalau pemimpinnya buruk, umatnya akan buruk. Ibu-ibu kalau membeli ikan dilihat apanya? Hah? Ibu-ibu pernah beli ikan? Ikan yang masih hidup maksudnya. Ya. Kalau membeli ikan di pasar, itu cirinya ikan baik itu dilihat kepalanya, taruh dia. Ya insang kan ada di kepala. Nah, kalau kepalanya masih bagus, insangnya masih bagus, maka sampai ekor pun juga tidak tertinggal kalau makan, enak semua. Duri-durinya juga enak. Tapi kalau ikan itu kepalanya sudah busuk, insangnya sudah busuk, jangankan manusia, kucing lapar juga tidak doyan. Nah, ini gambaran yang luar biasa. Ya, gambaran yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam fikih siasah, memilih pemimpin itu menjadi sangat penting. Memilih pemimpin menjadi sangat penting. Orang yang punya kesempatan memilih pemimpin itu amanah Allah. Kalau zaman Nabi, pemimpinnya dipilih langsung, ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin memilih pemimpin diamanatkan kepada manusia. Nah, oleh karena itu dalam memilih pemimpin ada pedomannya. Pemilih pemimpin harus sesuai dengan tujuan kenapa pemimpin itu dipilih. Nah, begitu. Sehingga di dalam fikih siasah, fikih politik dalam syariat Islam, al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Itu kaidah dalam memilih pemimpin. Al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah. Pemimpin itu dipilih, diadakan, ditegakkan adalah untuk melanjutkan tugas kenabian. Nah, ini pertama. Karena apa? Karena dulu manusia itu dipimpin oleh para nabi, dan para nabi, para rasul itu dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika selesai masa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilihan kepada pemimpin diamanatkan oleh Allah kepada para pemilih. Maka yang harus diketahui, pemimpin itu dipilih adalah al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwah. Wahai pemimpin, kalian itu saya pilih adalah untuk melanjutkan tugas kenabian dalam dua hal pokok.
fi khirasatid din wa siyasatid dunya, untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Maka kita semua kalau memilih pemimpin, dua kriteria ini harus betul-betul kita yakini mana yang paling cocok dengan dua hal ini. Itulah yang kita pilih, yaitu calon pemimpin yang kira-kira mampu menjaga agama dan sekaligus mengatur dunia. Kenapa dua hal ini? Kenapa harus mampu menjaga agama? Karena memang hidup ini diatur oleh agama. Begitu ketetapan Allah. Kenapa harus mampu juga pemimpin yang dipilih itu yang bisa mengatur dunia? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kalau dunianya rusak, itu ibarat petani, ladangnya rusak, lahannya rusak. Tidak bisa untuk menanam apapun. Kalau urusan dunia ini rusak, maka manusia tidak bisa beribadah dengan baik. Maka dua ini hendaknya ada pada calon pemimpin yang akan dipilih. Fi khirasatid din, kira-kira dia mampu menjaga agama, wa siyasatid dunya, sekaligus mampu mengatur dunia. Itu pentingnya memilih pemimpin. Nah, karena pemimpin itu punya pengaruh penting seperti itu, sehingga berkaitan dengan pemuda calon pemimpin masa depan, kalau ada pemuda yang soleh, itu sangat-sangat dibenci oleh iblis. Sangat tidak disukai oleh iblis. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya. 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 Baiknya kembalikan kepada aturan agama. Aturan agama itu tadi. Ya. Jadi jangan numpang hidup dalam pengelolaan penyantunan anak yatim. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau itu dikelola oleh yayasan dan sejenisnya? Mereka dapat gaji dan lain-lain. Iya, boleh dapat gaji, tapi minimal kebutuhan. Nah, soal minimal kebutuhan itu diserahkan kepada pengelolanya masing-masing. Nah, kalau sudah seperti itu, istafti qalbak, wahai para pengelola panti asuhan, coba minta fatwa kepada hatimu. Kira-kira kamu itu ikut mengambil haknya anak yatim yang kalian kelola apa tidak? Itu saja. Nah, secara administratif dan lain-lain kita tidak bisa masuk lebih dalam. Tapi kita juga jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Kembangkan berbaik sangka. Mungkin orang-orang yang mengelola itu juga punya niat yang baik dan segalanya. Nah, walaupun faktanya juga ada tadi, dipilih-pilih anak yang pintar-pintar kemudian jadi iklan. Jadi iklan apa? Oh, panti asuhan ini bagus dan lain. Ada berbagai hal. Itu serahkan kepada mereka. Kita jangan mengkritisi apa-apa yang dilakukan oleh mereka, kecuali kita punya kesempatan untuk mengingatkan. Begitu ya, untuk mengingatkan. Yang kita ingatkan ya sesuai dengan syariat. Soal mereka mau mengikuti apa tidak, nah itu urusan lain.
Nah, ilmu bagi kita, kalau kita mau menyantuni anak yatim piatu, jangan numpang hidup. Itu jadikan pegangan. Jadi kalau begitu apa? Nah, kalau begitu memang kita punya kelebihan, ya. Kita punya kelebihan untuk nyantuni yatim piatu. Contoh kita orang biasa. Kita punya anak-anak sudah besar, apalagi sudah kerja. Kemudian kita sudah tidak perlu membiayai anak-anak sekolah lagi. Nah, barangkali sisa 100-200 ribu tiap bulan ini bisa kita berikan langsung, kita bisa berikan kepada anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah misalnya, anak-anak yatim piatu. Itu langkah yang baik, ya, langkah yang baik. Tapi kalau kita ingin mengelola menyantuni yatim piatu, memang harus ingat tadi, jangan numpang hidup kecuali itu sebatas minimal. Contohnya begini, ada seorang yang mengelola panti asuhan akan mengambil mungkin bantuan di suatu tempat, itu kan perlu biaya bensin, ya itu saja. Plusnya apa? Plusnya kira-kira kalau pulang PP itu sudah waktunya makan dan kelaparan jika tidak makan, itu saja. Jangan lebih dari itu. Karena apa? Memakan haknya yatim, Masya Allah itu berat. Makan hartanya anak yatim itu berat. Dalam Al-Quran jelas, memakan barang haram salah satunya sumbernya haknya yatim itu sama dengan memasukkan bara dalam perut. Itu yang harus menjadi kewaspadaan. Saya kira begitu. Ada lagi lanjutannya? Ya Pak Prof, silakan. Ini apa? Kita mungkin kalau Islam kan ajarnya tanggung dan sesuai dengan perkembangan zaman gitu, artinya akomodatif ada baik dari segi kehidupan maupun dari sains gitu. Iya. Itu tapi kesehariannya kok kayak bertolak belakang, jadi ada kesan split personality gitu. Kita percaya gitu, negara kita habis, tapi dalam kesehariannya kita nggak menjalankan apa yang diajarkan. Iya. Nah, ini banyak negara-negara lain justru yang mereka tidak beriman, tapi mereka seolah Islami seperti jujur, kemudian mantri segala macam, kebersihan segala macam, jadi seolah gimana gitu Ustaz? Baik. Kayak split gitu. Iya. Ini pertanyaan yang sangat baik. Fakta sosial perkembangan masyarakat dan dunia. Yang disampaikan oleh Pak Prof adalah Islam itu ajarannya agung. Bahkan Nabi pernah menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu seharusnya jadi pemenang, tidak dikalahkan. Itu kira-kira begitu. Justru Islam itu Allah turunkan untuk memajukan umat manusia. Nah, persoalannya tapi faktanya, nah begitu. Faktanya negara-negara yang maju itu bukan negara Islam, kira-kira gitu bro ya. Ya, itu kenapa begitu? Apa kira-kira Ibu bisa jawab? Kira-kira ya memang semangat keislamannya orang Islam itu memang belum seimbang. Semangat kemuslimannya orang Islam itu belum seimbang antara Islam dalam urusan dunia dengan Islam dalam urusan ibadah. Itu satu. Yang kedua, cara memandang ibadah pun juga belum kafah, belum sempurna. Ya. Kalau beraktivitas di masjid disebut ibadah, contoh yang paling gampang, kalau kerja bakti di jalan, mana yang lebih menarik? Nah, kan? Gitu. Jadi ini cara pandang. Itu sekilas saja. Oh, kalau ke masjid jelas ibadah. Tapi kalau ikut bersih di jalan, belum tentu orang ikut itu karena tertarik nilai ibadahnya. Maksud saya begitu. Paham ya? Belum tentu. Padahal siapa yang paling punya kepentingan jalan itu bersih? Ayo, siapa yang paling punya kepentingan jalan itu bersih, bebas dari najis? Siapa yang paling punya kepentingan? Orang masjid. Karena apa? Masjid bisa kinclong,
Tapi kalau jalan menuju masjid itu kotor, penuh najis, kira-kira sholatnya sah apa enggak kalau sampai di jalan kena najis? Tidak. Maka bersihnya jalan yang paling punya kepentingan sebenarnya orang-orang masjid. Tetapi kalau kerja bakti siapa yang paling aktif, Pak? Nah, Pak RW kan? Ya gitu. Nah, begitu juga tugas ke-RW-an itu seolah-olah bukan tugas ibadah. Kalau tugas menjadi ketua masjid itu jelas ibadahnya, seolah-olah begitu. Padahal sebenarnya bertugas sebagai RW itu bernilai ibadah. Mengatur urusan manusia itu bernilai ibadah. Nah, kira-kira pemikiran-pemikiran dan kesadaran beginilah yang kemudian menyebabkan upaya untuk di bidang yang sains, di bidang urusan-urusan dunia itu dianggapnya tidak bernilai ibadah sehingga semangatnya menjadi kurang. Kira-kira begitu, Bro. Salah satu jawabannya. Keluarga Muslim, nah ini kaitannya tadi, pemuda masa depan. Keluarga Muslim kira-kira kalau menyekolahkan anaknya, nah begitu. Kira-kira menyekolahkan anaknya. Ayo nak, kamu sebagai pemuda Muslim yang baik, nah, kira-kira pilihan sekolahnya kemana? Pilihan sekolahnya kemana? Nah, ya. Ini kalau pilihan sekolahnya ke sekolah-sekolah yang kelihatan tidak tampak agamanya, itu seolah-olah keluar dari pemikiran seorang Muslim. Padahal jelas Nabi itu menyatakan, ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia harus berilmu. Seorang Muslim perlu dunia apa enggak? Perlu. Tapi semangat ngejar dunianya atas nama ibadah, semangat enggak? Nah kan, beda. Nah di sini letaknya. Ya. Oleh karena itu, Prof, ya, seharusnya Prof Hananto ini harusnya yang kemarin dipanggil ke Kertanegara untuk jadi Menteri Pendidikan. Nah, supaya bisa menseimbangkan antara semangat sains dan semangat religiositas. Nah itu hendaknya harus sama. Tapi sekarang punya Menteri Pendidikan yang insya Allah punya kepedulian. Kalau Pak Prof mau ketemu, saya bisa memfasilitasi. Ya, kalau mau ketemu Menteri Pendidikan, Profesor siapa? Muti ya, nah, itu bisa diajak bicara untuk persoalan ini. Saya kira gitu, Bro. Itu mukaddimahnya begitu. Kalau ini dikaji, masya Allah itulah lebih dalam. Karena ada satu kitab khusus yang ditulis oleh seorang ilmuwan Muslim. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun. Itu ada buku yang ratusan halaman itu. Pertanyaannya seperti pertanyaan profesor tadi. Kenapa? Ya, kenapa Islam itu mundur sementara yang lain maju? Itu dikaji dalam buku itu ada khusus itu, Bro. Itu sekian banyak jawaban. Mulai dari kesalahan pemikiran, mulai dari kesalahan persepsi dan lain-lain. Nah, persepsi salah akan mempengaruhi perilaku yang keliru juga. Kalau persepsinya sains itu bukan agama, maka semangat untuk bersains juga seolah-olah tipis. Dan ini menjadikan antara lain Islam menjadi ta'akhir, menjadi mundur, tidak maju seperti yang lain. Masih ada? Satu lagi, sebelah kiri. Ini kan kita mau menghadapi pemilihan pemimpin. Kita tahunya itu kan dari medsos. Oh ini begini. Nah, pengalaman yang pemilihan yang lalu, kita ini udah yakin nih yang agamanya kuat, yang pasti nggak tahunya nggak jadi, kecewa. Gimana itu? Pilihan yang benar tapi nggak jadi, jangan kecewa, apalagi menyesal. Ya, jangan. Karena apa? Karena memilih yang benar itu sendiri sudah dianjurkan oleh agama. Memilih orang yang benar, pilih. Soal jadi atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seperti tadi, misal Bu Yuni
Misalnya kemarin saya memilih ini ternyata tidak jadi. Nah, saya rubah saja, enggak. Tetap pilih yang benar sesuai dengan kriteria. Ya, sesuai dengan kriteria. Jangan sampai memilih, ada ungkapan begini. Ini pernah dengar kitab Al-Hikam. Nah ya, Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyatakan di sana, ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya mengikuti keraguan yang dimiliki oleh orang lain. Maka kalau kita sudah yakin si A yang terbaik, pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pilihan ini benar dan jadi. Nah, kalau ternyata pilihan sudah dijatuhkan dan tidak jadi, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kriterianya tadi, pilih pemimpin yang kira-kira paling mampu menjaga agama dan mampu mengatur dunia. Jangan tanya nama ya, jangan. Jadi nanti saya dibilang menjadi jurukam nanti ya. Apalagi tanya nomor berapa, jangan. Ya. Langsung maupun tidak langsung jangan tanya. Baik, begitu ya. Ada lagi satu? Silakan. Waalaikumsalam. Iya. 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 Baik. Kalau ternyata ya, ini kondisi umum seperti tadi. Itu ada kalau nanti Bu Sri punya kitab Riyadhus Shalihin, itu baca di bab yang pertama tentang keikhlasan. Keikhlasan seseorang itu kalau diselewengkan orang lain itu tidak mengurangi pahalanya. Dalam hal memilih pemimpin, kalau kita sudah memilih pemimpin yang kita yakini benar, ternyata pemimpin yang terpilih itu tidak baik, itu bukan tanggung jawab kita. Kecuali kalau kita memang mengikuti memilih pemimpin itu ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan itu yang tidak boleh. Ya. Bahkan Nabi pernah berpesan, ya, man istamala amalan fahuwa wa fihi khairun minhu. Siapa yang menyerahkan sebuah tugas kepada seseorang, ya, sementara di situ ada orang yang lebih layak tapi tidak diserahkan kepada yang lebih layak, tapi diserahkan yang lain min isobatin hanya karena fanatisme. Nah, begitu ya. Maka lam yajid arafal jannah. Orang yang memilih model begitu itu, dia dijamin tidak mencium bau surga. Paham di sini? Jadi kalau menyerahkan sebuah tugas harus kepada pihak yang terbaik. Kalau ada yang terbaik lalu hanya diserahkan kepada orang yang baik, itu pun tidak cukup. Apalagi diserahkan kepada orang yang tidak baik. Maka dalam memilih pemimpin, kalau semua calon baik, pilih yang terbaik. Kalau semua buruk, pilih yang keburukannya paling sedikit. Jelas itu. Nah, pilihan ini dikaitkan dengan tadi, yang mampu menjaga agama dan sekaligus mengatur dunia. Nah, sekarang kalau faktanya ada pemimpin yang punya cacat, nah kembali ya, ada dalam kalam hikmah, ya, ada dalam kalam hikmah begini bunyinya. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang memilih teman tanpa cacat sedikit pun sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan dapat teman. Karena manusia kurangnya tetap ada. Nah, begitu juga memilih pemimpin sempurna betul ya memang tidak ada. Karena manusia tidak ada yang maksum.
Tidak ada manusia yang terpelihara selalu dari dosa. Itu hanya wilayahnya para nabi, para rasul. Nah, oleh karena itu kalau ada pemimpin salah ya memang wajar kesalahannya. Tapi kesalahan ini kemudian kaidah ini jangan kemudian dijadikan alasan untuk membenar-benarkan yang salah. Yang salah tetap dikatakan salah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika pemimpinnya salah? Kalau bisa nasihati. Ya. Kalau tidak bisa doakan. Nah, biasanya kalau begini nih lalu dijawab, enak bener pemimpin nakal suruh doakan. Nah, begitu biasanya. Disinilah letak ujian kita. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba au kariha, kata Nabi. Seorang muslim itu kaitannya dengan pemimpin punya kewajiban mendengar dan taat. Seorang muslim kalau sudah punya pemimpin punya kewajiban mendengar dan juga punya kewajiban taat, dengan catatan malam yu'mar bimaksiatin, selama pemimpin tidak menyuruh untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, soal cacat kesalahan pribadinya para pemimpin itu urusan dia. Paham ya? Nah, jadi Bu Sri jangan gara-gara Fufu Fafan jangan. Apalagi seorang ASN ya. Nah, itu beda lagi itu ya. Jadi saya ulang, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan pribadi seorang pemimpin itu tanggung jawab beliau seorang pemimpin. Tapi sebagai seorang muslim berpegang kepada sabda Nabi, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba au kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Fa idza umira bi maksiatin fala ta'ata. Jadi seorang muslim itu kalau sudah punya pemimpin wajib mendengar, wajib taat selama pemimpinnya tidak menyuruh perbuatan dosa. Tapi kalau pemimpin sudah menyuruh perbuatan dosa, jangan ditaati. Nah, rasanya tidak ada ya pemimpin yang menyuruh dosa. Kalau kebijakannya keliru, ada pihak yang mengontrol. Ya, ada pihak yang mengontrol. Kalau korupsi bagaimana? Sudah ada pihak yang mengurus. Ada pihak yang mengurus, ada pihak yang bertanggung jawab. Tugas kita mentaati yang baik dan mendoakan. Bahkan untuk yang terakhir ini, saya ingin sampaikan bukan dalam rangka membela pemimpin yang salah ya, bukan. Tapi memang Nabi pernah bersabda, la tushghilu qulubakum bisabbil muluk. Jangan sibukkan hatimu untuk menghujat pemimpin. Itu ada pesan Nabi itu. La tushghilu qulubakum fi sabbil muluk. Jangan sibukkan hatimu untuk menghujat pemimpin. Ya, begitu. Bagaimana kalau pemimpinnya ternyata tidak baik? Nasihati, ingatkan. Tapi kalau tidak punya kapasitas mengingatkan karena jauh hubungannya, bagaimana? Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kebaikan kepada para pemimpin. Apa alasannya kata Nabi? Karena baiknya pemimpin itu rahmat bagi umat manusia. Kalau pemimpinnya buruk, ujian bagi manusia. Ya. Jadi kalau pemimpin itu baik, itu adalah rahmat bagi manusia. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, ujian bagi manusia. Nah, kalau orang dapat ujian, lari apa dihadapi? Hadapi. Paling tidak dengan kesabaran dan doa. Kesabaran dan doa. Memang hidup di zaman pencitraan. Hidup di zaman pencitraan yang palsu mengalahkan yang beneran. Gitu ya. Hidup di zaman pencitraan itu yang palsu mengalahkan yang beneran. Tapi dua-duanya ini ujian. Yang palsu diuji kejujurannya, yang beneran yang dikalahkan diuji kesabarannya. Kira-kira pahalanya besar mana? Yang kedua. Begitu ya, Bu Yuni ya. Jadi sabar dan ikhlas kalau sudah punya pilihan
yang baik, yang benar. Soal menang kalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Cukup? Satu lagi ditunda nanti pada pekan yang akan datang karena hampir sudah jam 9 ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.